Narkoba adalah jalan pintas menuju kehancuran. Seakan-akan tidak akan pernah selesai untuk kita membahas narkoba. Tetapi waktunya sekarang kita diingatkan lagi dan lagi. Waktunya say no pada narkoba. Pemirsa sekalian yang menyaksikan Good News Program tentunya bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga ditemani oleh istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, oleh karena itu kita tahu bahwa topik ini sangat penting sekali. Dan ada satu pembicara yang pasti akan menjadi berkat buat siapapun Anda, yakni Yeri Patinasarani, yang akan sharing kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari narkoba dan mengentaskan orang-orang yang kita kenal mungkin ya keluar dari jerat narkoba. Ya, topik ini kami beri judul yakni Say No to Narkoba. Nah, oleh karena itu jangan lupa sekali lagi apabila Anda tahu bahwa topik ini demikian penting, jangan lupa untuk share dulu daripada link yang Anda saksikan dari YouTube channel kami, supaya lebih banyak orang mereka juga dapat menerima penyuluhan, menerima pengajaran ini, sehingga ada banyak keluarga-keluarga dan generasi-generasi yang akan diselamatkan. Kalau ada di antara Anda yang perlu bantuan doa atau konseling, bisa hubungi kami, jangan ragu karena tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami, kita sama-sama simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Say no to narkoba seperti sudah jadi sekedar slogan saja tanpa orang mengerti esensi yang penting di baliknya. Narkoba jelas sangat berbahaya karena mengancam generasi saat ini maupun masa mendatang. Belakangan ini santer terdengar kalangan artis muda yang kembali terjerat narkoba. Sungguh sangat tidak terduga karena mereka adalah public figure yang memiliki potensi dan sangat berprestasi. Banyak karya mereka yang menginspirasi generasi saat ini dan masa depan anak bangsa dipertaruhkan karena narkoba. Bagaimana tubuh Kristus dan gereja meresponi hal ini? Seriuskah kita dalam menjangkau generasi? Maukah kita berdiri di titik krisis kehidupan mereka? Good News bersama Yeri Patinasarani akan mengajak kita semua membangun awareness dan mengambil aksi dalam menyelamatkan bangsa ini. Bagikan episode kali ini, Say No to Narkoba bersama Good News Program. Salah satu penelitian Dr. Aisyah Dahlan ya, bahwa rasanya narkoba itu sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai sama orang tuanya, secara khusus bapak. Internet tanpa kuota bisa on terus. Say no to narkoba hanya di Good News Program. Langsung kepada narasumber kita, Yeri Patinasarani. Ya. Shalom. Halo bro, Halo, apa kabar? Shalom. Halo, shalom. Ya, senang sekali bisa kembali featuring bro di Good News Program. Ya. Ya, kita berdoa selalu sehat Ya, dalam terima kasih juga udah kondisi diajak. hari-hari ini tentunya ya. Amin. Alright, ada satu topik yang kita akan angkat Amin, bersama-sama hari ini, yakni Say No to Narkoba. Ya. Silakan. Nah, pertanyaannya gini yang pertama ya, Baik. Bro Yeri. Kan kita tuh dari kecil tumbuh dewasa, udah sering kali dikasih pesan sama orang tua, jangan sampai menggunakan narkoba gitu ya. betul. Lalu Ya. di sekolah juga diadakan penyuluhan, sudah dikasih tahu bahayanya narkoba bisa merusak otak Betul. dan lain sebagainya. Pemerintah pun juga sudah memberikan hukuman efek jera buat yang berani mengedarkan narkoba ataupun pemakainya. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang narkoba itu masih laku? Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Saya langsung menjawab ya. Ya, ya. Ya, jadi ketika kita membahas soal penyalahgunaan narkotika, maka yang dibutuhkan itu bukan hanya penyuluhan atau sosialisasi, atau himbauan atau nasihat gitu, atau bahkan hanya didoakan gitu. Ketika kita bicara soal penyalahgunaan narkotika, itu bicara soal pertempuran kasih sayang, pertempuran apresiasi, pertempuran dalam perhatian gitu. Karena banyak orang tidak menyadari efek dan dampak dari narkoba bukan hanya merusak
pikiran, perasaan, kehendak, kehidupan hari-hari. Tapi narkoba itu memberikan sebuah sensasional yang akhirnya biarpun orang tahu ancaman hukuman mati, orang tetap menggunakannya. Sensasional itu memberikan rasa aman, seakan-akan memberikan identitas palsu, memberikan sebuah kedamaian, ketenangan, yang which is pada akhirnya yang berenergi untuk menawarkan biasanya menang dibanding mereka yang hanya untuk menasihati gitu. Jadi narkoba nggak akan pernah selesai dengan himbauan, penyuluhan, wacana, stiker-stiker dan sebagainya. Penyelesaian masalah narkotika ini perlu kehadiran, bukan hanya sekedar sebuah penampilan yang menyampaikan sebuah edukasi gitu. Jadi itu sebabnya narkoba akan tetap laku karena kebutuhan akan tetap ada gitu. Saya kasih contoh di awal. Salah satu penelitian Dr. Aisyah Dahlan ya, bahwa rasanya narkoba itu sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai sama orang tuanya, secara khusus bapaknya. Jadi kalau anak itu dipangku, dipeluk, diucapkan kata-kata sayang, I love you, kami tresno, dan sebagainya, maka anak itu akan menghasilkan sebuah sensasional. Otak mereka akan menghasilkan dopamin yang menyebabkan anak itu happy kayak orang pakai narkoba. Gitu. Jadi ketika kita tidak berusaha hadir dan menyelesaikan masalah-masalah emosional, masalah-masalah krisis generasi, maka narkoba tetap menjadi sebuah solusi, sekalipun kematian, penjara, rumah sakit include dari resikonya gitu. Nah ini yang sebenarnya merupakan sebuah paket yang nggak bisa dipisahkan gitu. Yang menyebabkan kalau kita lihat Indonesia punya program Indonesia Bersih Narkoba 2015. Sekarang udah 2022. Perang terpanjang di Indonesia adalah perang terhadap narkoba yang esensi keberhasilan ya belum bisa dipastikan 100% sampai hari ini. Wow. Berarti ini suatu perjalanan yang sangat panjang ya, dan bahkan mungkin bisa kita katakan endless gitu, nggak akan pernah selesai gitu, betul nggak? Apakah demikian, bro? Yes, selama metode penyelesaian dan ranah berpikir kita yang menghadapi masalah narkoba ini tidak berubah, maka kita tidak akan melihat sebuah hasil signifikan. Contoh, banyak pribadi, keluarga, gereja, pelayanan hanya bereaksi ketika sudah terjadi sesuatu. Ketika belum terjadi sesuatu, informasi itu dikonsumsi hanya sebatas untuk ini. Ya puji Tuhan di gereja kita nggak ada. Puji Tuhan sejauh ini kita berhasil membuat di lingkungan kita ini bersih gitu. Jadi tidak menempatkan diri sebagai solusi, ya kita akan nonton terus aja. Bergulir terus kasus artis, orang-orang gereja berjatuhan. Nah yang paling sulit adalah bukan berusaha menyelesaikan problem narkotikanya, tapi menggerakkan orang-orang yang punya potensi untuk menyelesaikan ini, untuk tidak diam dan ada di zona yang nyaman, tapi untuk hadir, turun, bergerak bersama, menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi harusnya lihatnya ke arah situ, menurut saya sih. Ya, terus kita kan melihat nih ya, ada fenomena bagaimana orang-orang terkenal, para artis gitu yang satu persatu kemudian tertangkap menggunakan narkoba, menyalahgunakan ya. Nah, ini bagaimana? Apalagi kan sekarang ini di tengah pandemik, kan kita berharap orang-orang itu bertobat gitulah di rumah aja gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Ini bagaimana menurut Bro Yeri? Saya sempat berinteraksi dengan banyak public figure, orang-orang yang bergerak di entertainment, stand up comedian dan sebagainya. Saya berasumsi narkoba yang mereka pakai untuk have fun, untuk stamina gitu. Tapi betapa kagetnya saya, ternyata ada satu krisis yang terjadi di teman-teman yang ada di dunia hiburan adalah mereka kesepian di tengah keramaian gitu. Banyak penghibur tuh kesepian. Banyak pelaku seni itu kesepian. Banyak artis tuh memiliki rongga yang
yang sisi gelap gitu, yang dark, yang waktu nggak ada orang mengisi ruang gelap itu. Saya tidak mengatakan ini jadi satu alasan orang untuk pakai narkoba, tapi kita mesti balance melihatnya bahwa ketika mereka jatuh, ya pasti 100% salah mereka. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang harusnya punya kontribusi mengisi? Makanya kejatuhan itu tinggal tunggu waktu aja, karena kita jarang sekali yang istilahnya mau hadir di titik krisis itu, lalu berdiri di titik krisis itu dan menolong untuk menyelesaikan titik krisis itu. Pandemi itu nggak ngaruh sama sekali. Justru kalau kita lihat statistiknya BNN, ada peningkatan, ya terutama barang-barang yang diedarkan melalui jasa ekspedisi online dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti kita akan balik dulu ya. Sekarang Bro Yeri ini sekarang udah berapa tahun nih berjuang untuk mengkampanyekan tentang bahaya narkoba, terutama ada satu hashtag yaitu darurat generasi kan ya? Mungkin ini masuk tahun ke-17. Wow, masuk tahun ke-17. 17 tahun. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Indonesia seharusnya berencana untuk bebas narkoba itu di tahun 2015 ya, betul nggak? Betul. Nah, saya tergelitik untuk bertanya nih, apakah ada negara di dunia ini yang bebas narkoba? Ya, 100% pasti statistiknya nggak ada. Tapi kalau progresifnya, saya rasa beberapa ada. Gitu. Nah, ini kita ngomong cuma berandai-andai dulu ya. Akan dilihat dari statistiknya. Nah, kita ngomong berandai-andai dulu. Yeah. Di beberapa negara yang maju, yang namanya marijuana itu udah dilegalkan. Nah, pada saat kita ngomong tentang say no to narkoba, menurut Bro secara pribadi nih, di tengah-tengah polemik yang ada, apakah Bro melihat bahwa sikap pemerintah di negara itu, terutama misalnya di Belanda yang menjadi pionir, terus kemudian di California, di Amerika Serikat, dan beberapa negara bagian, mungkin di Las Vegas juga, yang sudah melegalkan marijuana sebagai obat alternatif. Nah, ini gimana nih? Saya pengen tahu view-nya Bro Yeri. Kalau dari saya sih, kita pertama tidak boleh fobia terhadap fobia berlebihan terhadap narkotika, secara khusus ganja gitu. Kita melihat aspek lah, hampir semua memang negara-negara bagian yang mulai melegalkan ganja, paling tidak mereka punya luas wilayah yang nggak terlalu besar. Dari sistematis kontrolnya, sistem pendidikan di masyarakatnya, angka dari penghasilannya sudah bisa memprovide semua kebutuhan untuk legalitas ganja itu tersebut. Lalu ada pendukung-pendukung hukum lainnya yang bisa menjadi pendukung dari kebijakan-kebijakan itu. Kalau saya lihat, kalau dilihat di Indonesia, pandangan saya, one day pasti akan dilegalkan kalau pandangan saya. Really? Gitu. Wow. Karena menurut saya sih. Kenapa Bro Yeri bisa punya pandangan yang seperti itu? Karena kan di Indonesia ini biasanya cenderung lebih kolot gitu ya kebijakan-kebijakannya. Ya, karena secara khusus ya psikotropika yang saat ini ganja masih dimasukkan pada golongan 1, artinya dimiliki, diolah jadi obat, itu tidak boleh gitu. Nah, perkembangan itu kan semua berprogresif, artinya orang-orang mulai melihat ini sebagai tadinya penyalahgunaan, akhirnya orang bisa melihat ganja ini sebagai sesuatu yang bisa dibudidayakan, bisa bukan dilegalisasi ya, tunggu istilahnya adalah saya lupa. Jadi dikontrol seperti itu. Ya, dengan regulasi yang sangat ketat misalnya. Nah, sehingga itu bisa bukan menjadi musuh. Iya. Jadi kalau saya legal nggak legal ya pasti akan ada. Saya lebih setuju ya, artinya tapi sebelum itu dilakukan, menurut saya bahwa sistem pendidikan harus mengadopsi informasi tentang narkoba. Tapi menurut saya kan agak sulit karena kita punya literasi informasi tentang narkotika di kalangan gereja aja masih jarang. Topik-topik yang diambil dan lalu banyak masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan. Gitu. Terus kita punya undang-undang juga banyak yang masih abu-abu. Jadi ketika kita ngomong soal masalah narkotika, rasanya akan lebih tepat hanya di area pencegahan aja. Gitu. Tapi kalau misalnya progresif ke depannya satu saat ganja ya, khusus ganja loh, bukan yang lain, akan dilegalkan dalam artian dikelola lalu diatur seperti di Bangkok ya, seperti
di beberapa negara Asia lainnya, saya rasa ada kemungkinan sih, dan itu bukan jadi sesuatu yang menakutkan atau menghancurkan gitu. Ya, oke. Menurut saya sih seperti itu. Tadi Bro Yeri kan sempat mengemukakan bahwa approach yang paling benar itu adalah hadir untuk mereka. Nah, bagaimana caranya kita ataupun secara individu ataupun secara korporat sebagai organisasi gereja atau organisasi pelayanan Kristen bisa hadir untuk orang-orang ini yang mempunyai rongga itu tadi, kekosongan di dalam jiwa mereka yang perlu diisi oleh kasih sayang. Ya, oke, baik. Jadi ada dua sih bentuk kehadiran. Pertama di dalam ranah pencegahan, gitu. Pencegahan itu sesuatu yang sebenarnya sakral sih dalam penanganan masalah narkotika. Pencegahan tuh kayak gini, misalnya saya sakit, lalu teman-teman saya bilang sama yang lain, yuk kita patungan yuk buat Yeri biar Yeri itu bisa sembuh. Gitu. Saya yakin karena solidaritas teman-teman pasti mau untuk patungan buat saya bisa sembuh. Tapi kalau ada teman saya bilang gini, Yeri itu sehat loh, yuk patungan yuk biar makin sehat gitu. Orang jarang yang mau gitu. Iya, betul. Nah, kehadiran pentingnya kita di generasi itu di situ. Kita nggak ngerasa itu penting. Saya kasih contoh. Narasumber yang pernah ada di Good News salah satunya adalah Agnes dan Indri, betul ya? Iya, betul. Ya, mereka adalah itu yang menjadi kurir narkoba. Saya sempat mendampingi keluarganya. Ya, saya sempat mendampingi keluarganya di BNN, di polisi, mencari tahu dan sebagainya, membantu teman-teman saya di Jepang juga berusaha membantu dan sebagainya. Masa penanggulangan itu udah sangat panjang dan lama. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan di wadah mereka pentingnya bahaya narkoba, termasuk di dalamnya modus-modus operandi. Bagaimana narkoba bisa lewat sampo, bisa lewat handuk, bisa lewat coklat, bisa lewat sikat gigi, bisa lewat apa. Tapi orang nggak ngerasa peduli. Karena ngapain repot-repot yang kayak gitu. Nah, akhirnya itu tidak diberikan ruang dan tempat, sehingga bandar-bandar itu kan yang terjadi sama Agnes dan Indri, mereka dieksploitasi oleh sindikat dari Malaysia yang cukup besar. Kalau dari Indri sama Agnes saja berhasil, yang lain juga gampang. Saya yang mengerti modus operandi mereka, melihat gampang sekali merusak anak-anak gereja, karena hampir tidak diberi ruang untuk edukasi-edukasi yang sangat real, yang sangat nyata, sehingga mereka tidak tahu bagaimana modus operandi di bandara, di mana mereka merekrut, di mana mereka itu dia, betul, gitu. Nah, sedangkan kita segmented, begitu kejadian baru. Nah, beberapa udah kejadian pun masih belum merasa ini perlu dan tanggung jawab gitu. Jadi ya istilahnya sindikat sekarang leluasa di kita punya circle pelayanan. Saya kasih contoh satu lagi. Ya, berapa tahun lalu, udah cukup lama, 5 atau 6 tahun lalu, kami menangani kasus human trafficking, sex trafficking, dan pelecehan anak di bawah umur. Lalu kami mencoba bergerak untuk menanggulangi, dan akhirnya kami dan pihak kepolisian menemukan satu sindikat yang mengaku sudah bolak-balik mungkin lebih dari 20-30 sekolah minggu untuk mencari database dan sebagainya. Jadi kita tuh udah kecolongan banyak, karena pihak-pihak sindikat terorganisir itu melihat kita nggak terlalu peduli dengan kecolongan-kecolongan ini gitu. Artinya saya merasa urgensinya belum dirasa se-urgent itu buat banyak orang, sehingga orang nggak ngerasa perlu hadir dan bebenah gitu dari segi informatif. Nah, belum kita memperkuat sektor-sektor pelayanan keluarga. Jadi itu udah harga mati bahwa keluarga itu under attack sekarang dalam pelayanan. Antara dari sindikat LGBTQ, sindikat pornografi, sindikat human trafficking, sindikat narkotika, sindikat judi online, sindikat semuanya. Wow. Yang secara agresif, tanpa pandang bulu dan radikal gitu. Iya. Nah berarti kehadiran itu, jadi gini, gereja perlu hadir seakan-akan mewakilkan satu sikap kayak gini.
Ada apa-apa sama generasi, lewatin dulu bapaknya, lewatin dulu saya. Kamu nggak akan bisa sentuh generasi kalau tidak melalui saya. Gitu. Nah itu kita kehilangan semangat covering itu. Ya, ya. Nah, apakah berarti bro ini kehadiran ini ada satu pemikiran nih. Apakah gereja berarti selama ini untuk dalam penanggulangan, pencegahan dan bahkan mengisi kekosongan ini berjalan pada arah yang keliru gitu? Bukan area yang keliru, tapi tidak melihat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oh, oke. Gitu. Ya. Oke, kalau gitu ini bukan objek penting gitu. Jadi istilahnya bagaimana nanti kita mengangkat awareness untuk mengetahui bahwa sebenarnya ini bukan cuma salah satu topik yang hanya dibicarakan, tetapi dihidupi gitu ya. Karena inilah peperangan yang real, on top of misalnya kemiskinan, terus kemudian perceraian dalam rumah tangga, terus kemudian misalnya dan yang lain-lain lagi, termasuk peperangan dalam alam roh misalnya gitu ya. Oke. Kita akan nyambung setelah break sebentar lagi ya. Ya, oke. Nah, makanya pemirsa sekalian ini sesuatu yang menarik bahwa topik hari ini kita berkata tentang say no to narkoba. Nah, tentunya tidak ada satupun daripada kita yang ingin orang-orang yang kita cintai itu kemudian terikat oleh narkoba. Nah, jangan kemana-mana ya. Kita akan belajar lebih dalam dari satu pembicara yang sangat unik dan juga sangat kompeten ini di bidang narkoba. Stay tune setelah yang satu ini. Jangan-jangan saya yang nggak siap kalau misalnya minggu depan di ibadah youth saya ketambahan 20 pecandu narkoba. Internet tanpa kuota bisa on terus. Kembali di Good News Program, hari ini kita lagi berbicara tentang satu hal yang sangat penting nih, yakni say no to narkoba. Nah, waktu saya bertumbuh kembang, saya itu melihat banyak sekali teman-teman saya yang, bukan banyak sih ya, beberapa rupanya ya, yang pada waktu itu di usia remaja kami, mereka mengenakan narkoba. Dan ada benarnya juga tadi apa yang dikatakan oleh Bro Yeri, bahwa ternyata kalau selidik punya selidik, ternyata di kalangan anak-anak remaja itu mereka haus kasih sayang. Dan tidak sedikit daripada teman-teman saya yang memang waktu itu menggunakan narkoba, memang orang tuanya bermasalah. Nah jadi ini nih kita lihat nih bagaimana sekarang kembali kepada narasumber kita ya. Narasumber kita ini sangat kompeten sekali Yeri Patinasarani bersama dengan kakaknya yakni Benny Patinasarani. Mereka adalah orang-orang yang ada di garda depan. Nah oleh karena itu kita akan kembali kepada narasumber. Bro gimana nih bro? Tentang tadi arah gereja. Kalau gitu nggak bisa cuma dibicarakan doang tetapi dihidupin. Nah ada nggak masukan buat kita nih para gereja-gereja untuk menghidupi yang benar itu caranya gimana? Ya sekali lagi ya saya ya bukan orang yang expert dalam dunia pergerejaan secara umumnya. Tapi paling tidak kita harus bisa mendefinisi kita punya standar keberhasilan dalam pelayanan. Gitu. Jadi mari tempatkan krisis-krisis generasi ini menjadi acuan-acuan keberhasilan kita dalam pelayanan. Artinya mari keluarkan effort, dana, program untuk bisa berdiri di titik krisis ini. Sehingga kita tidak berdiri dalam satu standar keberhasilan, contohnya hanya jumlah atau kebesaran organisasi atau pengkultusan individu atau standarisasi apa, tapi ini juga menjadi sebuah standarisasi yang diadopsi gitu menurut saya, sehingga kita punya arah keberhasilan dalam pelayanan jelas orientasinya dan akhirnya kita bisa mempertemukan kuasa dan anugerah tak terbatas ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang punya urgensinya tinggi. Artinya ada orang-orang di sekitar gereja yang kalau nggak ditolong pasti mati secara fisik ya, bukan mati secara rohani, pindah gereja atau tidak beragama. Jadi mati fisik gitu. Jadi akan ada benar-benar pemakaman generasi ini ketika kita tidak berhasil menyalurkan kuasa yang tanpa batas ini ke dalam segmen-segmen itu. Menurut saya mungkin itu sih yang kita perlu
mungkin sepakati bersama bahwa ini juga merupakan satu standar keberhasilan berdiri di titik krisis generasi. Tadi Bro bilang bahwa gereja diharapkan bisa membiayai. Dalam hal rupanya apa Bro? Apakah misalnya dalam seminar-seminar anti narkoba atau misalnya apa? Jadi gini, bukan membiayai ya, membiayai dalam artian gini, mengadopsi. Misalnya gini, menaruh pesan-pesan anti narkoba ini mungkin di brosur, mungkin di flyer, mungkin di template-template dalam pastoral message dan sebagainya, sehingga jemaat itu selain bisa merasakan hadirat Tuhan, mereka juga dibekali dengan informatif-informatif seperti itu. Lalu juga secara progresif untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi-sosialisasi dan pencegahan-pencegahan. Salah satu contoh seperti itu, seperti ini, modus-modus operandi yang terjadi hari-hari ini. Nah, meskipun mungkin tidak ada orang-orang berpengalaman yang ada di gereja atau di institusi pelayanan, tapi paling nggak bisa bersinergi sehingga gereja itu terimun. Nah, itu mungkin bahasanya. Diimun. Jadi divaksin lah. Jadi divaksin. Jadi orang-orang jualan aja di sekitar. Kita akan imun jemaat sehingga jemaat nggak akan beli. Jualan itu nggak akan laku. Gereja punya potensi untuk mengimun masyarakat Indonesia untuk akhirnya tidak terjerumus dengan narkoba, tapi terjerumus pada prestasi, pada visi, pada ketajaman, passion, karakter, sehingga bisa mengibarkan merah putih ini sampai bangsa-bangsa, sekalipun di sekitar kita masih banyak yang jualan narkoba gitu. Iya. Oke, nah Bro Yeri tadi kan bilang bahwa harus bisa memberikan pengetahuan gitu ya kepada mereka modus operandi. Nah ini apakah harus seseorang yang dulunya bekas pemakai terus sekarang sudah bertobat gitu baru, kalau enggak orang awam macam saya yang tidak pernah menyentuh narkoba, tidak pernah menyalahgunakannya, nggak ngerti gitu Bro. Nggak ngerti sama sekali bagaimana mungkin kalaupun saya mau hadir, bagaimana caranya saya memberikan sosialisasi gitu. Oke, baik, ini pertanyaan menarik. Nah, menurut saya nih, itu masih ranah asumsi sih bahwa yang pernah pakai yang paling efektif untuk menolong orang-orang yang pernah pakai atau mencegah. Nah, bagaimana misalnya itu terjadi misalnya dalam adik kita, kakak kita, gitu. Maka mau nggak mau kita harus mengeluarkan effort kita untuk bisa paling tidak sedikit aja memberikan sebuah solusi. Nah, saya ngerti memang merumitkan gitu, maksudnya saya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, makanya di sini saya berpikir untuk membangun satu jalur kolaborasi. Ya contohlah misalnya tayangan kali ini kan mempermudah. Kalau ada dari antara saudara-saudara yang mungkin keluarganya kena, kakaknya kena, jemaatnya kena, bingung mau ngapain, tinggal forward link ini aja kan. Gitu. Iya. Paling enggak, kalau bisa silakan hubungi saya secara pribadi dan saya dengan senang hati menjelaskan modus-modus operandi yang ada. Tapi paling enggak kita hadir di situ, meskipun kita nggak punya knowledge-nya, gitu. I see. Karena akhirnya berkembangnya orang berpikir segmented, itu pelayanan saya, itu pelayanan kamu, gitu. Itu nggak akan berhasil di saya, ya kan? Ya itu kan menurut saya ranah asumsi, kayak misalnya. Masa saya harus jadi seorang gay untuk bisa memenangkan seorang gay gitu. Menurut saya firman Tuhan itu komplit untuk membuat kita bisa leluasa di dalam semua segmen pelayanan. Memang ada orang yang khusus dipanggil dari titik lumpur yang sama, tapi menurut saya titik keberhasilannya datangnya dari Tuhan, bukan dari sebuah pengalaman gitu. Makanya akhirnya sinergi itu menjadi penting. Dan akhirnya mungkin durasi 1 jam dari tayangan keseluruhan ini menjadi penting gitu. Untuk lintas generasi, lintas tinggal di forward aja, maka itu bisa menjadi sesuatu yang berguna. Gitu. Setuju. Tadi kan Bro Yeri baru memberikan 1 poin ya, jadi hadir dengan cara pencegahan. Lalu apakah ada poin yang keduanya? Ya, jadi poin keduanya adalah penanggulangan. Penanggulangan tuh gini, misalnya ini sebuah pertanyaan sederhana. Apabila di gereja ada seseorang yang pakai narkoba,
dia HIV/AIDS, dia hamil di luar nikah, dia seorang gay atau lesbi. Apakah orang itu akan leluasa terbuka open status di gereja? Kalau ternyata jawabannya adalah tidak, berarti kita mesti bebenah di area pencegahan ini. Apakah gereja itu tempat yang ramah untuk seseorang terbuka? Apakah gereja itu punya kemampuan untuk mengatasi krisis-krisis ini? Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan buat gereja hari-hari ini. Yeah. Jangan-jangan saya yang nggak siap kalau misalnya minggu depan di ibadah youth saya ketambahan 20 pecandu narkoba. Saya berdoa Tuhan kirim jiwa-jiwa, tapi ketika jiwa-jiwa itu datang, jangan-jangan saya yang nggak siap dengan semua atribut dan instrumennya. Dan menurut saya itu paling nggak langkah awal. Kalau orang nggak bisa terbuka di gereja, berarti keterbukaan adalah awal dari ketahuan, kurang lebih begitu. Ya, tapi sebenarnya bukan lagi pemulihan. Ya, ini menarik sekali juga. Tapi sebenarnya di masyarakat kita sendiri sebenarnya siap nggak untuk menerima keterbukaan itu? Karena kan tentunya namanya aib nih ya. Maksudnya tadi yang dikatakan HIV/AIDS, LGBT, kemudian penyalahgunaan narkoba. Ini bagi masyarakat secara umum, bukan cuma di gereja aja, kan ini adalah sesuatu yang merupakan aib. Nah, aib sendiri tentunya adalah sesuatu yang cenderung dalam pikiran kita adalah sangat memalukan, menghancurkan nama keluarga, menghancurkan nama baik. Nah, ini masyarakat sendiri aja udah nggak bisa nerima, berarti gereja udah kebawa cara berpikir yang memang ada di masyarakat ini gitu. Bagaimana, Bro? Iya, berarti itu kan salah satu tantangan dalam sebuah pelayanan. Iya. Kalau kita berkata seperti ini, waduh saya nggak siap nih kedatangan orang-orang atau sekelompok orang seperti ini. Berarti kan saya harus bilang sama teman-teman saya yang begitu, ya nggak harus ke gereja juga karena mereka belum tentu siap gitu. Iya, mereka belum tentu siap terbuka juga ya. Iya, berarti kan teriakan mereka tuh gini, gerejakah yang kami tunggu? Apa kami harus tunggu orang lain gitu? Artinya mana yang mesti mengerti? Mereka yang harus ngertiin kalau kita nggak siap, atau kita yang harus mau nggak mau siap nggak siap menyiapkan sebagai diri, instrumen representatif Tuhan untuk bisa hadir dalam hidup mereka. Oke, coba Bro Yeri bisa jelaskan lebih detail ya, bagaimana caranya kalau kita sebagai gereja misalkan mau belajar untuk mempersiapkan diri, itu apa yang terlebih dahulu harus kita lakukan? Pertama kita lihat misalnya kita punya sebuah komponen komunal komunitas, entah komsel, entah date, entah FA. Kita perlengkapi komunitas-komunitas itu sebagai instrumen di mana mereka bisa hadir dan dipulihkan. Kita perlengkapi leader-leader rohani kita dari semua sisi untuk bisa menangani kasus-kasus krisis generasi yang akan ada. Gimana cara nanganin orang yang narkoba, gimana nanganin orang yang gay atau lesbi, gimana nanganin orang yang hamil di luar nikah, gimana nanganin orang yang berurusan dengan kepolisian, gimana menangani orang kayak Agnes atau Indri, seperti itu. Dan kita mulai memperlengkapi itu, lalu kita mulai mengeluarkan effort kita untuk kebutuhan generasi ini. Kalau kita punya kapasitas, kita bisa sediakan tempat sebagai krisis center di gereja, jadi orang bisa datang, orang tua bisa datang, keluarga bisa datang. Nah, krisis center ini sifatnya membangun komunikasi. Ketika ada kebutuhan lebih yang gereja nggak bisa handle, gereja bisa menghubungi orang-orang kayak saya. Saya nggak bisa handle, saya juga hubungin orang-orang lain. Jadi gereja hadir sebagai representatif, bukan untuk menyelesaikan 100% masalah, tapi untuk menjadi perpanjangan tangan. Ketika ada kasus hukum yang gereja bingung mau nanganin, gereja menghubungi orang-orang yang punya kompetensi, dan akhirnya muncullah sebuah pergerakan yang didasari oleh volunteer. Orang-orang yang tidak keberatan bergerak, maka itu akan menghemat uang, akan menghemat akses, akan menghemat biaya, dan itu akan menjadi sebuah movement yang organik gitu. Karena base-nya adalah krisis, bukan program. Kita tidak membuat konsep dulu, lalu dari program ini akan melahirkan satu sinergi. Jadi gereja tidak akan saing-saingan, rebut-rebutan, keren-kerenan apa dan sebagainya. Semua sadar bahwa kita punya PR bersama gitu. Jadi kita movementnya arahnya ke krisis bangsa gitu. Itu sih kalau di dalam benak saya. Jadi lebih kayak antisipasi gitu ya. Sebelum masalahnya ada terjadi, kita sudah memikirkan dulu step-stepnya. Kita sudah belajar dulu
Bagaimana kalau seandainya masalah itu ada, maka infrastrukturnya sudah siap, begitu? Iya, karena kasus Indri sama Agnes membuktikan bahwa itu real, itu ada. Itu anak polos lugu. Saya kenal mereka dari anak sekolah minggu yang tidak ada niat apa-apa, yang nggak ada niat bandel aja, tantangan kehidupannya dari begitu. Hidup baik-baik, sekolah minggu baik-baik, kerja baik-baik, ngadepin tantangan gitu, apalagi yang agak-agak nakal dikit. Berarti begitu banyak serigala di luar gereja yang kita nggak usah ngurusin keluar serigalanya, tapi kita imun skup-skupnya, keluarganya, ibadah kaum bapaknya, kaum ibunya, lalu board leadernya, sehingga bahwa krisis generasi ini penting loh. Jadi wajar kalau gereja keluarkan effort uang, dana, gitu. I see, oke. Ya. Nah, kalau gitu gini, berarti ya sekali lagi semoga dari para pemirsa Good News program pada hari ini, kalau misalnya Anda, para pemirsa sekalian, misalnya ada di antara kalian yang adalah para gembala sidang atau malah para pemimpin gereja, majelis gereja, yuk kita bekerja sama yuk, karena ini adalah sesuatu yang memang penting sekali. Ya kalau memang orang-orang yang berarti gini bro, apakah benar bahwa orang-orang yang justru seakan-akan lugu tadi itu adalah sasaran yang lebih empuk? Betul, karena saya pernah terlibat di sindikat narkotika, jadi saya tahu persis. Nah oke. Give us open kepala bro untuk coba nih, kira-kira nyasarnya caranya gimana nih bro? Kalau para sindikat itu? Jadi gini, kita kan punya bonus demografi. Ya. Jadi itu satu. Kedua, ini bicara soal uang yang banyak. Lalu ada sedikit unsur politisnya. Ya. Jadi ini bicara soal siapa yang memenangkan generasi ini. Dan instrumen yang dipakai untuk memenangkan generasi ini, ya salah satu yang konsisten dari dulu adalah narkotika ini. Gitu. Saya dulu waktu zamannya saya pakai narkoba, saya itu transaksi narkoba di gereja. Karena nggak ada yang peduli, nggak ada polisi juga. Jadi, karena tempatnya nggak disangka ya? Iya, gitu. Dan saya menemukan banyak yang orang-orang yang aktif dalam pelayanan. Ini contoh kecil aja ya. Saya tidak general, ini contoh kecil. Seseorang yang bisa pimpin pujian, bisa khotbah, bisa memaintain multimedia dan sebagainya. Tapi spirit mereka yatim piatu. Ada satu rongga-rongga yang gampang sekali untuk menggoyangkan. Bahkan bukannya saya sombong, tapi kadang-kadang hanya membutuhkan waktu 3 hari sampai 1 minggu untuk menggoyahkan. Sekalipun dia udah pernah ikut seminar narkoba, sekalipun dia udah pernah diajarin, dikasih tahu dan sebagainya. Nah itu sebabnya. Jadi kayak rumah kita sama anak baik-baik aja, tapi yang di luar rumah ini agresif. Oke. Ya. Nah, itu. Nah, berarti tadi ada diperlukan keluarga, diperlukan pencegahan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya pertemanan, bro? Apakah ada juga fungsi pertemanan di mana misalnya temannya menyesatkan gitu, sehingga akhirnya pertemanan itu membawa bukan suatu persahabatan yang positif, tetapi ke kehancuran, bencana, sehingga sama-sama pakai narkoba gitu misalnya? Ya. Sekarang gini, ya ini saya ada istilahnya dalam tanda kutip tukar kepala gitu. Jadi ada satu orang misalnya ketangkep, lalu diminta untuk menyampaikan teman-temannya. Nah ada orang-orang yang ketangkep ini yang nggak punya teman sebenarnya, akhirnya dia ngasal-ngasal aja sebutin siapa aja. Jadi sekarang siapa aja kalau nggak paham, dia bisa terlibat dengan hukum kayak Agnes dan Indri tanpa menggunakan narkoba. Jadi kita kan nggak bisa batasin teman-temannya yang ada di circle kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengingatkan, jangan terima makanan dari orang yang tidak kita kenal, jangan buru-buru ketemu, hati-hati dengan semua bentuk WhatsApp dari orang yang tidak dikenal, seperti itu. Jangan mau dititipin barang, kalau terjadi apa-apa jangan pegang barangnya, contoh seperti itu. Kalau kita kalau kita di border, kita masuk dalam X-ray, ada bagusnya tuh kita masukkan dulu barang-barang yang ada di tempat wadahnya, baru belakangan koper kita. Karena kadang-kadang waktu koper terus tempat yang taruh jam tangan apa di bagian belakang, orang suka nitipin. Ada yang suka tiba-tiba nitipin coklat. Ternyata itu semua adalah modus-modus operandi yang terus-menerus
berkembang, modus nyelamatin orang ulang tahun, bikin surprise dan sebagainya. Nah, sedangkan makanya kita perlu sadar bahwa ini generasi under attack nih. Under attack. Jadi ya kita perlu, kalau kita perlengkapi anak-anak di circle kita, maka mereka nggak kesulitan untuk memilih teman bergaul. Mana mereka punya alarm gitu loh. Sehingga waktu dititipin sampo, ya sekarang Indri sama Agnes akan tenang-tenang aja terima sampo. Saya udah lihat rekamannya. Karena apa? Karena mereka nggak kepikir ada narkoba cair. Oh wow. Iya. Gerakan narkoba cair itu ada, itu bahan bakunya sabu-sabu, gitu. Wow. Nah, jadi kita akan perlu pasti akan repot sih. Tapi itulah cara menyelamatkan generasi. Kita akan repot. Iya. Oke, kita akan take a break sejenak ya, sebelum lanjut. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom Good News, terima kasih untuk dukungannya. Selama ini akhirnya saya bersama keluarga bisa melewati masa krisis anak saya dan pergumulan keluarga kami. Anak kami sudah mau diterapi di psikolog dan mulai membaik keadaannya. Dia juga sudah tidak lagi bilang mau mati saja. Semua karena pertolongan Tuhan dan bimbingan dari Good News. Haleluya. Haleluya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami ya. Karena kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami, kita akan kembali lagi hanya di Good News Program. Kalau bapak-bapak tidak turun untuk peduli kepada generasi mudanya, anak-anaknya, maka akan ada satu kesempatan pencuri itu akan datang membunuh dan bahkan membinasakan. Internet tanpa kuota bisa on terus. Say no to narkoba hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Yeri Patinasarani. Ya, Bro Yeri, ini udah segmen yang terakhir. Bisakah Bro Yeri memberikan konklusi singkat gitu ya tentang program kita hari ini tentang Say no to narkoba? Ya, baik. Jadi mungkin ini waktunya kita mengambil sebuah langkah-langkah mengadopsi krisis ini di dalam circle kita, secara kita pribadi, lalu keluarga, lalu secara spesifik mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada gereja. Berilah ruang untuk informatif tentang apa yang sedang dialami dan dihadapi oleh generasi, sehingga gereja menjadi tempat yang sangat siap untuk bisa mencegah maupun menanggulangi krisis tersebut. Bentuk-bentuk praktisnya bisa berupa sebuah sosialisasi, bisa berupa sarana aktivitas-aktivitas positif, dan juga tema-tema yang memang sengaja diambil untuk memperlengkapi bukan hanya untuk jemaat tapi juga untuk setiap pekerja yang ada, sehingga ini menjadi sebuah acuan yang besar sehingga terjadi titik perubahan itu mulai ada. Paling tidak sindikat narkoba itu akan mikir masuk ke gereja kita karena mereka tahu kita punya sebuah tensi yang kuat terhadap krisis-krisis ini. Itu paling tidak itu di situ. Mungkin itu sih dari saya. Ya, terima kasih Bro Yeri untuk waktunya. Kita selalu berdoa dan berharap bahwa akan ada minimal satu keluarga lagi yang diselamatkan atau dihindarkan dari narkoba. Ya, oke, puji Tuhan. Mari jemaat sekalian, para pemirsa maksud saya. Para pemirsa sekalian, mari kita melihat bersama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ketiga 16. Kalau tadi dikatakan bahwa diperlukan kehadiran. Nah, ada satu kehadiran yang luar biasa. Dan kehadiran ini bukan cuma kehadiran dalam bentuk manusia saja, tetapi ini Allah mengambil rupa seorang hamba, yakni seperti saudara dan saya. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini yang tadi saya maksudkan. Nah, kalau Tuhan sendiri melihat bahwa ada krisis di dunia ini, bahwa kalau tanpa kehadiran daripada Kristus Yesus, maka setiap kita akan binasa. Maka pembelajaran yang kita dapatkan dari hari ini tentang say no to narkoba, ini dapat berlaku hal yang sama. Kalau bapak-bapak tidak turun untuk peduli kepada generasi mudanya, anak-anaknya, maka akan ada satu kesempatan pencuri itu akan datang membunuh dan bahkan membinasakan. Yang rugi ya siapa? Ya kita semua. Nah, saya percaya tidak ada satupun daripada kita yang sudah lulus ujian tentang hal ini. Ya, kami pun berdua tetap harus menjaga keluarga kami, juga orang-orang yang kami gembalakan, dan saya percaya bahwa ini adalah tugas kita bersama. Saya berdoa ini. Biarlah ada satu keluarga lagi yang dari tayangan ini akan dihindarkan dari narkoba. Satu keluarga aja. Kalaupun ada satu keluarga ekstra yang sudah diselamatkan, saya percaya bahwa akan ada satu kontribusi yang nyata. Berarti akan ada orang-orang yang tidak akan overdosis. Tidak lagi diperlukan orang-orang atau orang tua yang nangisin anak-anaknya. Tidak lagi ada suami-suami atau istri-istri atau bahkan anak-anak yang perlu nangisin orang-orang yang dicintainya gara-gara narkoba. Nah, kami percaya bahwa masalah narkoba ini adalah masalah bukan cuman masalah yang perlu dibicarakan, tetapi ini adalah kasus global, kasus nasional gitu ya. Yang memang benar-benar terjadi dan ini perlu perhatian daripada kita semua. Bagaimana dengan keluarga Anda? Sudahkah Anda berinteraksi dengan baik dengan keluargamu? Dengan suamimu? Dengan istrimu? Dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Maka kalau kita memilih untuk hadir di sana, maka saya percaya keluarga kita ini seperti seakan-akan pintu rumah kita itu tertutup dengan baik. Sehingga kesempatan untuk kecolongan atau pencuri masuk, iblis itu masuk melalui narkoba, tipu muslihat yang ada, ini akan semakin sukar. Dan tentunya dengan cara demikian keluarga kita akan lebih siap. Ingat, pada waktu ada kesempatan tentunya pencuri itu akan masuk. Dan kalau misalnya kita udah lebih berhati-hati, menjaga bagaimana pintu masuk daripada celah-celah yang ada itu sudah ditutup, maka akan lebih besar kemungkinan keberhasilan keluarga kita akan berkata, kami bebas dari narkoba. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Saya berdoa biarlah episode ini menjadi berkat buat Anda. Yuk kita berdoa bersama-sama, karena kita percaya doa daripada yang kita bisa lakukan bersama-sama ini juga akan bisa membantu. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk para pemirsa Good News Program. Biarlah Tuhan ada satu keluarga lagi yang diselamatkan. Diselamatkan jiwanya untuk namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi Tuhan selama kami di bumi juga diselamatkan satu keluarga lagi untuk bebas dari narkoba. Mari pemirsa sekalian. Aku memberkati keluargamu. Biarlah kasih setia daripada Tuhan itu menjaga memelihara keluarga kalian. Sehingga keluargamu akan lebih kokoh, lebih kuat. Dan kalau ada yang jatuh, jangan lupa untuk angkat mereka bersama-sama. Terima mereka apa adanya. Dan serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, kami berdoa juga untuk Yeri bersama dengan tim yang ada. Bersama dengan Abeng, Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau pakai dalam pergerakan garda depan untuk melawan narkoba. Kami minta kuasa-Mu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa. Satu tayangan yang luar biasa ya. Kita sudah lalui bersama. Saatnya kami pamit undur. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Topik ini sangat penting. Pesan kami adalah bagikan ulang link yang ada sehingga ada satu keluarga lagi, satu jiwa lagi dibebaskan dari narkoba. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih Bro Yeri, Tuhan Yesus memberkati.